Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setiap channel ini. Di mana saja berada, saya yakin bahwa semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan APBN 2025. Salah satu informasi yang dimuat oleh salah satu media bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut ada peluang perubahan APBN 2025. Nah, satu pertanyaan, perubahan tersebut apa artinya? Apakah karena adanya informasi kenaikan gaji untuk tahun 2025, demikian dengan tunjangan dan insentif, ataukah karena kebutuhan negara di posisi lain? Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Tempo.com, Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada peluang perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau APBNP untuk tahun anggaran 2025. Hal ini dia sampaikan melalui konferensi pers APBN Kita edisi November 2024 di Jakarta pada Jumat 8 November 2024 baru-baru ini. Dalam Undang-Undang APBN sebetulnya sudah ada klausul untuk memungkinkan terjadinya adjustment baik perubahan karena adanya kementerian atau lembaga yang baru dalam hal ini maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program, kata dia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menuturkan pada prosesnya penyusunan APBN 2025 sebenarnya telah berkonsultasi dengan Presiden terpilih, yakni Presiden Prabowo Subianto. Artinya, program-program prioritas Prabowo sudah diakomodasi. Nah, tentunya dengan demikian Bapak Ibu, program-program unggulan Pak Presiden Prabowo yang salah satunya adalah kesejahteraan rakyat, termasuk kesejahteraan ASN, PNS P3K, TNI Polri, demikian juga dengan kesejahteraan para pejabat negara dan para pensiunan. Tentu itulah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan soal perubahan APBN perubahan 2025 tahun depan. Namun, Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar kementerian atau lembaga betul-betul memperhatikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, terutama dengan berbagai timbal balik mengenai efisiensi. Ini kata Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Jumat 8 November 2024, seperti dilansir dari Antara. Dia juga menyampaikan arahan Prabowo soal Incremental Capital Output Ratio atau ICOR yang masih tinggi. Untuk diketahui, ICOR adalah rasio yang menunjukkan efisiensi investasi suatu negara dalam menghasilkan output ekonomi. Semakin rendah nilai ICOR, artinya investasi yang dikeluarkan lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kemudian, arahan lainnya terkait dengan kebocoran maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, kalau dilakukan tinjauan terhadap APBN, lebih pada menekankan arahan dari Presiden Prabowo, ujarnya. Sementara itu, dalam Undang-Undang APBN, terdapat klausul yang memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap APBN, baik karena perubahan bertambahnya kementerian atau lembaga maupun dari sisi program. Namun sekarang kami sedang fokus untuk melaksanakan Undang-Undang APBN 2025, kata dia. Itulah pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi saat ini Kementerian Keuangan atau Kemenkeu tengah mempersiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang rencananya diserahkan pada awal Desember, sementara perpresnya ditargetkan terbit pada akhir November ini.
Jadi bersyukur dengan demikian, di waktu cepat hal ini bisa terbit Bapak Ibu. Jadi dalam 3 minggu ke depan, kami akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian atau lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, rincian daftar dan anggaran per kementerian atau lembaga, ujar Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan adanya perubahan anggaran untuk tahun 2025, yaitu untuk memprioritaskan program-program unggulan dan program prioritas Presiden Prabowo supaya bisa terakomodasi, supaya bisa menjadi satu kenyataan dan satu realita di tahun pertama kepemimpinan Pak Presiden Prabowo pada tahun 2025 tahun depan. Tentunya salah satu prioritas dari program Pak Presiden Prabowo yaitu kesejahteraan. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.